untuk berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral. Itu saya mengambil sekolah yang paling dekat dengan sekolah saya, jadi tidak memerlukan hal-hal yang lama begitu, karena memang tugasnya sangat banyak untuk tugas CGP atau akhir-akhir ini begitu. Langsung kemauan ya Bapak, nanti saya akan menanyakan satu persatu dan mungkin Bapak bisa memberikan contohnya. Untuk pertanyaan yang pertama, Bapak kan sebagai kepala sekolah itu tentunya sering sekali menghadapi permasalahan-permasalahan baik itu siswa ataupun dengan guru atau mahasiswa yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral. Bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus itu merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Permasalahan-permasalahan itu sering terjadi di sekolah. Untuk mengidentifikasi tersebut apakah termasuk dilema etika atau rujukan moral yang kami lakukan, biasanya kami menggali informasi yang detail itu permasalahan seperti apa dari rekan-rekan, kemudian baru kita petakan apakah itu masuk dilema etika atau tidak. Biasanya kalau dilema etika itu kan apa istilahnya itu hal yang sifatnya benar versus benar gitu ya, kebenaran versus kebenaran Yang biasa susah ya itu. Saya rujukan moral. Nah, kalau yang rujukan moral kan biasanya dari segi prosesnya sudah benar semua, tapi di situ disudutkan dengan sebuah norma aturan yang salah. Jadi misalnya di yang sering terjadi ya, di sekolah itu kan kadang ada sebuah kegiatan yang terkadang tidak bisa tercover atau tidak bisa dianggarkan dengan dana bos. Kayak kegiatan lomba atau deputasi siswa dan sebagainya itu kan terkadang tidak bisa di SPJ. Pengelolaannya kan kadang kita coba dikoyak kayu dengan apa sebenarnya secara itu kan sudah benar bisa dikoyak, tapi secara hukum kan sebetulnya nggak boleh seperti itu. Jadi itu yang rujukan moral itu kadang ketika kita disudutkan dengan sebuah aturan itu bisa berdampak hukum seperti itu. Berarti kejadian-kejadian itu di mana-mana ada ya Bapak. Jadi selama panjenengan menjadi kepala sekolah juga selalu ada yang namanya dilema etika atau rujukan moral. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk sekarang ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik Bu Laili. Biasanya kami mengambil keputusan itu tetap melalui beberapa tahap ya. Setelah diidentifikasi permasalahannya seperti apa, kemudian kita kaji dengan apa ya, risiko terkecil. Ketika itu kita sudah mengkaji dengan risiko terkecil, kemudian bisa menemukan win-win solution, itu biasanya sudah bisa kami ambil untuk keputusan. Berarti kita lihat beberapa alternatif, ya. Jadi cari risiko terkecil dari alternatif itu, gitu Pak. Terkadang memang setiap keputusan tentunya tidak akan lepas dari risiko, hanya saja kita mencoba meminimalisir risiko yang terkecil. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan, yang pernah dilakukan ketika menangani sebuah kasus? Ya, biasanya kalau di tempat kami sebuah kasus itu kami tangani dengan pertama
mengidentifikasi permasalahan seperti apa. Kalau ketika sudah teridentifikasi, biasanya kami membuat tim untuk membantu memecahkan persoalan tersebut. Berkolaborasi Ya, Pak, berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru, bentuk tim, kemudian setelah teridentifikasi masalahnya kita tidak sendiri berarti membutuhkan tim ya Pak ya. Kecuali memang permasalahan yang sifatnya private, ya itu memang harus diambil keputusan sendiri ya, gitu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif untuk pengambilan keputusan yang Bapak lakukan? Yang pernah Bapak lakukan? Ya, kalau selama ini yang kita ambil saya rasa efektif itu ya dengan kolaborasi itu tadi. Setelah mengidentifikasi permasalahan seperti apa, kita buat tim. Artinya dengan kolaborasi itu kan kita bisa sharing, masing-masing di dalam anggota tim itu kan bisa mengemukakan pendapatnya, bisa memunculkan berbagai alternatif solusi seperti itu. Saya rasa bisa. Kolaborasi itu memang sangat bagus untuk semua mengatasi semua permasalahan. Ya. Kemudian yang merupakan tantangan dan hambatan dalam pengambilan keputusan apa saja Pak yang sudah pernah dialami Bapak? Ya, biasanya tantangan yang terjadi itu yaitu tadi ketika keputusan yang saya ambil itu beresiko dan berdampak hukum ya di belakangnya, kayak bujukan moral tadi misalnya, itu menurut saya lebih sulit, harus berpikir beberapa kali untuk bisa mengambil keputusan seperti itu. Berarti lebih lama ya, pemecahan masalahnya ya, mungkin ya lama. Lebih lama, pertimbangannya juga lebih banyak. Kemudian Bapak, apakah Bapak pernah melakukan penyelesaian kasus itu satu kali tempo atau terjadwal pakai tata kelola gitu? Pernah, ada yang sekali tempo bisa terselesaikan, ada yang harus beberapa kali dengan terjadwalan untuk tata kelola penyelesaian masalah tersebut. Kalau yang untuk sekali tempo itu dulu termasuk mungkin dilema etika, kalau di sini ya maksudnya di situ. Kemudian permasalahannya itu terkait dengan masalah statutur itu dulu, seperti itu ya, terkait dengan pembiayaan. Tapi alhamdulillah dengan komunikasi yang baik, semua permasalahan tersebut bisa diselesaikan. Semua tentunya terselesaikan, tetapi ada yang sekali bisa diatasi, ada yang memakai penjadwalan. Sekarang ini dulu, besok ini dulu, baru selesai begitu. Kemudian pertanyaan berikutnya Bapak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa saja yang bisa membantu mempermudah penyelesaian masalah? Ada Bu, misalnya kalau masalah yang terkait dengan kedinasan dan sebagainya di lingkungan sekolah kami, ketika saya sebagai kepala sekolah mengalami kesulitan, sudah mencoba beberapa alternatif namun belum terpecahkan, biasanya kami meminta bantuan dari pengawas sekolah seperti itu. Tapi kalau yang sifatnya internal, paling dengan komite. Berarti ada misalnya mentok minta banyak masukan dari pengawas. Kalau di Serang itu memakai komite sekolah, Bapak. Ya, Bapak ini sekiranya kok sudah 7 pertanyaan kepada Bapak, semuanya sudah terjawab dengan bagus sekali. Kemudian yang terakhir, saya menanyakan pembelajaran apa yang bisa dipetik Bapak dari pengambilan keputusan dilema etika. Ya, tentunya
dalam pengambilan keputusan dilema etika itu terkait apa ya, kebenaran versus kebenaran tadi bisa kita ambil dengan mengidentifikasi permasalahan yang muncul, kemudian kita tidak gegabah untuk memutuskan pemecahan masalah itu, kita bisa mengedepankan beberapa alternatif solusi dalam penyelesaian masalah dan bisa meminimalisir risiko dari keputusan yang kita ambil. Matur nuwun sangat untuk hari ini bincang-bincang saya dengan Bapak Kepala Sekolah SD Kedung Sari 5 di Bapak, satu hal yang sangat luar biasa sudah saya dapatkan dari perbincangan ini. Saya jadi lebih mantap mengenai dilema etika dan kejutan moral. Jadi kita bisa tahu betul-betul sudah mengetahui dari Bapak yang sudah melalui betul-betul berpraktek secara real di dunia sekolah dalam proses pembelajaran maupun rekan sejawat di Bapak dengan murid maupun dengan guru. Terima kasih sekali untuk hari ini. Semoga Bapak sukses ke depannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Ji, Bagaimana kabarnya hari ini? Ji, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Sehat-sehat. Lama gak jumpa, Bu ya. Oke, Iya, sehat, Alhamdulillah. anu nggih, SMK Negeri 1 Puh Pelem ya Pak ya. Ji, Bu, SMK Negeri 1 Puh Pelem, Wonogiri nggih. Wonogiri. Nggih, nggih. Ji. Eh, Masuk saja ke tema. Itu kan sebagai kepala sekolah, sebagai pimpinan tertinggi di sekolah itu kan sering mengalami yang namanya dilema etika ataupun bujukan moral nih Bapak. Jadi hari ini saya akan matur tentang diskusi tentang dilema etika atau bujukan moral yang pernah Bapak tangani selama ini. Begitu. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus itu merupakan dilema etika atau bujukan moral? Monggo. Ji, Bu, kasus di sekolah itu tentu banyak yang melibatkan siswa, melibatkan teman-teman dari PTK, pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, hal-hal tersebut eh, ketika sifatnya itu adalah bisa dibandingkan dengan peraturan legal formal atau artinya ini bertentangan tidak dengan aturan yang ada, maka itu saya sebut sebagai busukan moral itu. Kalau seperti itu, ya nanti tinggal dikembalikan ke peraturannya. Peraturannya A, ya yang kita lakukan harus A. Kasusnya harus diselesaikan dengan mengacu pada aturan yang ada. Tapi ketika sifatnya itu tidak ada aturannya atau hal-hal yang berupa boleh dikatakan apa ya benar versus benar gitulah. Yang ini betul, yang itu betul. Contoh kasus misalnya lah, misalnya ada anak yang dia sama teman-teman itu dianggap anaknya malas, anaknya tidak masuk kelas, sering gitu, kemudian persentase presensinya menjadi sangat kecil, ketika dikenaikan kelas menjadi ramai. Tetapi di sisi lain ada informasi bahwa anak tersebut di rumahnya itu ternyata dia membantu orang tuanya bekerja sampai malam, jual nasi goreng. Nah, itu kan ada dua sisi di mana apa ya rasa keadilannya karena kalau persennya sedikit kan berarti adilnya itu berarti dia ya harusnya naik karena seperti itu kalau diterapkan kepada semuanya. Tapi ada rasa kasihan juga gitu. Jadi ada eh, rasa adilan versus apa ya kasihan gitu. Nah itu yang kadang-kadang ini harus apa kita berpikir cukup lama, cukup panjang. Kita lihat
mudorotnya itu, efek mudorotnya itu lebih banyak atau sedikit. Gitu Bu. Jadi ya kalau itu sifatnya bertentangan dengan aturan kasusnya ya kembalikan ke aturannya. Tapi kalau sifatnya itu di sisi A benar, sisi B juga benar, nah itu nanti kita lihat sisi kemanfaatan dan kemudorotannya itu bagi yang berkasus dan juga bagi sekolah. Ya. Gitu Bu. Jadi jelas sekali ya perbedaan antara dilema etika dan rujukan moral menurut Bapak. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Monggo. Ya tentu data ya. Data pertama kita harus mencari data yang komprehensif, data yang lebih luas, tidak hanya dari satu sisi, informasi dari satu, misal satu orang saja atau dari satu sumber saja, tapi kita harus mencari data yang komprehensif, banyak data yang dikumpulkan. Nah, dari data-data tersebut nanti kita melibatkan juga teman-teman yang terlibat di dalam kasus tersebut untuk kita ambil pendapatnya. Ya, jadi kita cari data, kemudian setelah cari data kita minta saran juga lah, kita minta saran kepada teman-teman yang berkaitan dengan kasus tersebut. Misalnya itu berkaitan dengan anak tidak naik kelas tadi, maka ya saya selaku kepala sekolah itu juga minta saran ke wali, wali kelas, kemudian juga ke guru BK untuk kita mintai saran-sarannya. Selain data, tadi sudah jelas data kita ambil, saran-saran juga penting untuk dipertimbangkan. Nah, saran-saran beliau itu tentunya kan juga berkaitan dengan apa ya? Nilai-nilai yang sekolah ini yang kita mau mau apa ya? Nilai yang mau kita junjung atau kita pegang itu yang seperti apa? Misalnya kalau pendidikan untuk semua, berarti kan kita juga harus memegang nilai itu. Ketika nanti ada anak yang tidak naik kelas, kemudian karena presensi tetapi di satu sisi dia di rumahnya tadi membantu orang tuanya, maka ya harus harus diputuskan dengan sebijaksana mungkin, tidak kemudian dia tidak naik kelas karena hak untuk pendidikan juga hak untuk semuanya, maka ya harus kita atur dan kita cari solusinya. Kalau dia di rumah itu karena kekurangan uang ya nanti kita buatkan program orang tua asuh di sekolah misalnya seperti itu, sehingga ya masalah itu bisa selesai dan tidak ada yang dirugikan gitu Bu. Berarti diperlukan data, saran-saran maupun kolaborasi dari semua pihak yang terkait, nggih, Pak. Untuk Terus terus Bu, yang nggih, kolaborasi. pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah yang Bapak ambil itu yang biasa Bapak lakukan itu seperti apa? Langkah atau prosedur yang biasa Bapak terapkan untuk menangani hal-hal semacam ini di Hmm, dunia etika? Ya, hampir sama dengan tadi Bu, jawabannya. Ya. Jadi yang pertama ya mencari data dulu, mengumpulkan informasi, kemudian kita analisis situasinya. Setelah informasi terkumpul, kita analisis situasinya, kemudian ya kita mencari alternatif solusinya. Yang kita mau kita apakan gitu ya permasalahan tadi gitu. Ketika data sudah ada, situasinya sudah teranalisa, kemudian ya kita mencari alternatif solusinya. Nah, setelah eh, alternatif solusinya itu ada, ya nanti kita buat keputusannya, keputusan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Contoh misalnya untuk yang anak tadi ya berarti kita tadi mencari data, kita data dari semua sumber, kemudian setelah ada data, kemudian kita lihat situasi. Sebetulnya sih kemudian menganalisis situasinya, informasi dikumpulkan, analisis situasi, kemudian nanti mencari alternatif-alternatif, kemudian membuat keputusan. Kalau contoh anaknya tidak naik kelas tadi, nggih, ya tadi ngumpul data dari BK, data dari wali kelas, data dari semua guru, kemudian kita analisis situasinya sebetulnya seperti apa, kita lihat background anaknya di rumah, orang tuanya, kemudian anaknya itu bagaimana
kesehariannya itu kita analisis. Setelah itu nanti kita cari alternatif solusinya. Kalau tadi memang nggak punya uang ya kita coba kita buat gerakan orang tua asuh seperti itu. Tapi kalau masalahnya itu yang repot kalau anaknya sudah memang wegah gitu lah, anaknya sudah nggak mau, motivasi intrinsiknya nggak ada, ya itu yang kadang-kadang repot gitu. Kadang-kadang repot, kita maunya juga baik-baik semua tapi dari dalam anaknya sudah nggak mau, ya kadang-kadang terbentur di situ juga. Gitu Bu. Oke. Nah, Yang dianggap awalnya efektif. tadi itu ya intinya informasi dikumpulkan. Pripun Bu? Ya. Halo, Pertanyaan Ji? berikutnya, yang paling Anda anggap efektif untuk mengambil keputusan pada kasus-kasus yang tadi bagaimana, Pak? Bapak mengambil yang paling efektif. Hmm, yang paling efektif itu ya apa ya? Ya komunikasi secara terbuka. Oh Yang ya, berkomunikasi belak-belakan dan terang-terangan setuju. ya dengan anak dan dengan yang berkasus gitu ya, dengan kasus dan Oke. dengan kita, kemudian ya kita fokus di solusinya bukan mencari masalahnya. Ya, Yang jadi kedua, kita hambatannya. buat komunikasi. Pripun? Hambatan dan tantangannya dalam pengambilan keputusan yang selama ini pernah Bapak alami. Kalau itu kadang-kadang apa ya, tekanan-tekanan sosial gitu, informasi yang tidak lengkap. Oke. Jadi kadang-kadang info ini hanya separuh-separuh gitu, itu juga Nah, tantangan. Kemudian ada konflik kepentingan gitu juga, eh, oke. itu kadang-kadang untuk guru, permasalahan guru dengan guru itu bukan permasalahan siswa. Guru misalnya buatan presensi, presensi Oke. Sinaga, Terus Irang kayak gitu, itu kan segregation. kadang-kadang kita kalau kita kembalikan ke bujukan moral ya harusnya ya aturannya presensi ya presensi kan, tapi kalau kadang-kadang kan kita juga melihat selain itu juga apa dilema etika juga, misalnya di rumah wong tuane lorong ini ya itu juga kadang-kadang ada hal yang konflik kepentingan lah istilahnya, kita nggak bisa memutuskan dengan satu sisi secara struggle secara kenceng, tapi kita juga harus memahami di balik itu ada apanya. Itu Bu, tantangannya itu Bu. Tantangannya jadi ada apa ya tadi, tekanan-tekanan lah. Informasi ini kurang lengkap, kemudian ada tekanan konflik kepentingan. Nonton Oke. Bu, yang Yang lain? berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menangani sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak bisa langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal penyelesaiannya dalam bentuk prosedur yang dijalankan begitu? Langsung Oh, eksekusi atau kalau ada itu ya gitu. tergantung. Monggo. Anu Bu, tergantung kasusnya Bu. Monggo. Apakah kasusnya itu harus diputuskan secara segera ataukah tidak harus segera, artinya bisa kita jadwalkan lebih lama karena pengumpulan datanya yang harus lebih komprehensif tadi. Ya, kemudian juga apakah harus kita rapatkan juga? Nah, itu juga perlu. Jadi ya kita lihat kasusnya. Kalau kasusnya itu tadi tentang anak tidak naik kelas tadi misalnya, tidak naik kelas karena hal yang tadi ya, itu tadi ya SOP-nya ya saya mencari data. Kemudian kita rapatkan, kita omong dengan wali kelas dan DK. Setelah itu nanti kita kembalikan lagi, kita rapatkan ke apa guru, ya terutama guru mapel yang tadi memberi nilai kurang, ya kita hanya karena presensi loh ya, tapi kalau kaitannya dengan kompetensi ya harus diulang tes lagi remedial. Tapi kalau kaitan dengan presensi ya kita kumpulkan lagi guru-guru yang menganggap anak itu bermasalah, wali kelas dan juga guru BK. Jadi intinya ini Bu, ada yang bisa diselesaikan dengan segera, tes langsung, tapi ada juga yang harus kita lakukan lagi proses-prosesnya sampai keputusan itu bisa diambil. Ngoten, Bu. Baik sekali sepertinya yang pertanyaan terdahulu. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, Bapak, apakah Bapak selama ini ada yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktornya atau adakah seseorang atau beberapa orang begitu? Hmm,
Jadi tadi Ibu sedang ndiko tentang kolaborasi. Jadi Oh iya. ternyata kolaborasi itu penting. Apa ya? Tidak memutuskan sendiri, tetapi perlu tim lah, perlu tim yang bisa diajak Coro Jawa ini bat-batan gitu lah, untuk bat-batan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi tidak hanya sekedar otoriter ini saya selesaikan itu, tapi juga perlu saran-saran, kemudian artinya ada tim pendukung lah, ada tim pendukung yang juga membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian selain itu juga mengambil dari apa pengalaman pribadi, pengalaman saya ketika saya sekolah dulu, pengalaman saya ketika ya menjadi guru kayak gitu. Itu juga sangat penting untuk menjadi faktor yang apa mempermudah saya untuk mengambil keputusan. Gitu, Bu. Berarti memang kolaborasi dan pengalaman itu sangat penting sekali nggih Bapak untuk menjadi seorang pemimpin seperti Oke. Bapak memimpin sebuah sekolah yang besar begitu. Yang terakhir Bapak, pembelajaran Oke. yang bisa Bapak ambil dari yang sudah Bapak sampaikan dalam pengalaman Bapak mengambil keputusan di dilema etika dari pembicaraan hari ini. Apa ya 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 gini, ternyata untuk mengambil keputusan itu tidak mudah. Satu pelajaran yang saya ambil itu. Jadi mengambil keputusan ternyata tidak mudah. Gitu. Ada hal-hal yang tidak bisa struggle Ya, lurus kenceng gitu, tapi ada kita nggak bisa pakai kacamata muda gitu. Kacamatanya harus eh bisa lirik kanan, bisa lirik kiri, bisa kadang memandang lurus itu yang pembelajaran yang saya ambil. Kemudian yang kedua ya pentingnya berapa kolaborasi tadi komunikasi. Eh, Komunikasi dengan orang lain, kemudian kolaborasi dengan orang lain itu ternyata juga sangat penting untuk bisa mengambil keputusan yang boleh dikatakan kalau win-win solution juga sulit, tapi paling tidak tepat dan membawa manfaat gitu aja. Tepat dan membawa manfaat untuk banyak orang, tidak merugikan. Kalau ada yang dirugikan satu itu ya, ya gimana lagi kalau memang harus seperti itu gitu. Begitu. Jadi ya itu yang pembelajaran yang saya ambil adalah ya ternyata mengambil keputusan itu sulit, tidak semudah yang dibayangkan. Banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Yang kedua adalah ternyata penting adanya teman-teman kolaborasi, ya. Kemudian komunikasi yang terbuka itu juga ternyata sangat penting. Dan yang terakhir penting juga untuk melakukan apa ya? Istilahnya apa? Refleksi lah, refleksi. Kita berefleksi terhadap keputusan-keputusan yang dulu pernah kita ambil. Yang dulu pernah kita ambil itu apakah tepat? Apa yang sudah kita ambil keputusan yang kemarin itu apakah bermanfaat? Apa yang kita ambil itu malah merugikan bagi sekolah ataupun bukan bagi warga sekolah? Nah, itu yang juga penting untuk saya lakukan. Jadi pembelajarannya itu saya harus berefleksi, saya harus berkomunikasi, kolaborasi, dan juga saya menganggap bahwa ya ternyata bahwa untuk mengambil keputusan yang tepat itu harus mempertimbangkan banyak aspek. Itu, Bu. bagus sekali nih Pak, apa yang sudah kita bicarakan hari ini. Kita juga untuk menangani sebuah kasus itu, entah itu dilema etika, entah itu bujukan moral tentunya. Yang pertama komunikasi yang intens, kolaborasi, dan juga nanti memerlukan refleksi begitu untuk pembelajaran kita hari ini. Eh, eh, Pertanyaan apa wawancara saya hari ini sudah selesai. Bapak matur nuwun sangat atas dukungan Sami-sami, Bu. Bapak. Nggih. Nggih. Ini tugas cek calon guru penggerak angkatan 11 modul 3.1 Bapak. Nggih. Matur Oke, nuwun Bu, sangat. moga-moga sukses untuk PGP-nya sampai selesai, sampai dapat sertifikat guru penggerak. Iya. Mudah-mudahan lancar Bu, sampai Hmm. selesai, Bu Feli. Terima kasih Iya, Bapak. sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi Sami-sami. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3 action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Leli. Sehat ya, Bu? Alhamdulillah
Sehat sekali Bu Leli hari Jumat ini. Alhamdulillah sudah jalan-jalan. Iya. Ibu Murti sebagai kepala tata usaha SMK Negeri 2 Magelang, tentunya ada beberapa yang saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 ada beberapa hal yang akan saya tanyakan begitu mengenai dilema etika dan rujukan moral yang sering ibu kasus-kasus yang sering dialami ibu, jadi ibu sudah sering sekali apapun kasusnya tentang dilema etika dan rujukan moral. Tentunya Mbak Selali ya. Iya. Oke Bu Leli, untuk dilema etika itu di tempat kerja memang kita sering mengalami. Jadi kita itu harus berada di situasi di antara pilihan, gitu, dilema etika itu lebih dari satu yang secara moral itu benar tetapi saling bertentangan. Itulah yang dinamakan dengan dilema etika. Jadi di tempat kerja kita pasti pernah dan bahkan sering mengalami itu. Sedangkan untuk rujukan moral sendiri juga pasti, yaitu ketika seseorang harus memilih antara benar atau salah, padahal kita dihadapkan pada tekanan yang ada atau misalkan itu ada tekanan sosial dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya baik dilema etika maupun rujukan moral itu pasti akan terjadi di mana saja, bahkan sangat mungkin dialami oleh kita sendiri yang berada di lingkungan pendidikan. Seperti itu Bu Leli. Ya, betul sekali ya Bu Murti apa yang sudah dibicarakan panjenengan. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama Bu Murti. Bagaimana Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu dilema etika atau itu rujukan moral? Bu Leli. Jadi kalau untuk yang pertanyaan nomor 2 itu, kita sebagai pimpinan harus mampu mengidentifikasi apakah itu termasuk dilema etika maupun rujukan moral, yaitu kita harus berdasarkan data Bu Leli. Jadi ketika kita mengidentifikasi apa yang harus kita identifikasi, yaitu data yang masuk dari permasalahan itu nanti kita mendapatkan, bukan data dari data yang kita dapat kita identifikasi satu persatu apakah itu masuk pada dilema etika atau masuk pada rujukan moral, seperti itu. Jadi harus berdasarkan data. Tentunya nanti selain dari identifikasi data kita juga melihat fakta. Berarti harus ada data dan fakta yang valid tentunya ya Bu Murti. Iya, karena nanti kan ini pada endingnya kan akan berbuat pada satu keputusan, dan keputusan itu bukan untuk kita saja, tapi untuk semua. Di pertanyaan berikutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau untuk pertanyaan yang nomor 3 ini, apa saya yang harus dilakukan? Nomor 2, saya ketika harus mengambil keputusan yang sama-sama benar. Untuk mengambil keputusan untuk yang sama-sama benar. Nomor 2 itu berarti itu tadi Bu Leli, kita mengumpulkan pihak-pihak terkait. Jadi kita tidak bisa membuat keputusan sendiri karena ini adalah di sekolah. Jadi terus kita juga harus mampu istilahnya mensimulasikan dulu alternatif solusi. Jadi kita tidak bisa membuat keputusan secara sembarangan karena efek apa yang akan kita putuskan itu nanti berefek panjang kepada seseorang itu yang sedang mengalami. Dan juga kita istilahnya karena kita tidak sendiri, kalau di tempat kami itu ada namanya tim manajemen, kita bisa mengambil dari atas kalau memang itu sangat kami sebagai
sebagai pimpinan itu tidak mampu secara sendiri, maka kita tidak usah malu untuk meminta pertimbangan, meminta pertimbangan sehingga kita tidak membuat keputusan yang sembarangan. Itu boleh. Kemudian pertanyaan yang ketiga yang Ibu lakukan untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa dan biasa Ibu lakukan dalam menangani kasus-kasus ini? Itu seperti tadi yang saya sampaikan dari ketika prosedur yang diambil adalah yang pertama tentu saja tadi mengumpulkan data yang valid. Yang kedua kita melihat fakta. Jadi dari pengumpulan data kita mengambil fakta yang ada, juga mengumpulkan data dan fakta dengan benar. Kemudian tadi itu kita simulasikan, memilah, ibaratnya kalau saya memutuskan ini dampaknya apa, kalau keputusan ini jadi ada alternatif yang selanjutnya tentu saja dari alternatif itu kalau memang sudah benar kita putuskan, tapi kalau kita masih ragu kita bisa tadi meminta pertimbangan kepada pihak-pihak yang memang kita percaya. Jadi kadang kita sebagai manusia itu tidak bisa mengambil keputusan apalagi kalau untuk keputusan jangka panjang seperti itu. Harus sekali harus ada kolaborasi. Kemudian pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu terapkan? Untuk hal-hal yang dianggap efektif ya brilian. Sekali lagi ketika kita mengambil keputusan itu ketika kita sudah berdasarkan dengan data dan fakta, jadi data, fakta, masih ada lagi boleh ini tambahannya rasa, karena kalau kita itu dilema etika dan rujukan moral itu pasti nanti ada hubungannya juga dengan rasa, tetapi bedanya kalau dilema etika itu rasa yang dipergunakan itu biasanya lebih besar, tetapi kalau rujukan moral itu kan sudah ada, ini harus betul, ini salah, ada aturannya, jadi kalau sudah ada aturannya itu kita sudah punya pedoman sebenarnya dari kalau di instansi seperti kita. Misalkan saja ini melanggar aturan ini, oh ini harus seperti ini, itu kita sudah ada. Tetapi ketika masuk kepada rujukan moral itu rasa, nah rasa yang menjadi pertimbangan sebagai pimpinan itu tentu saja tidak boleh rasa subjektivitas kita, itu yang harus kita istilahnya kita perlukan. Jadi seorang pimpinan itu betul-betul harus objektif berdasarkan data dan fakta. Kalaupun kita melibatkan rasa, itu adalah rasa yang betul-betul humanisme, artinya yang betul-betul keputusan kita gunakan rasa itu tidak melanggar Betul sekali ya, perasaan ya sebagai seorang pemimpin itu harus bagaimana mengatasi dilema etika maupun rujukan moral itu. Nah, berikutnya pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang selama ini Ibu hadapi? Jadi hal-hal yang menjadi tantangan yang di tempat instansi dihadapi apabila kita tidak menemukan data yang valid, ya. Jadi ada kasus-kasus yang kita kesulit mungkin ya mengumpulkan data dan fakta, itu tentu saja itu akan menjadi tantangan yang berat bagi kita. Jadi kan ketika kita memutuskan tidak mungkin hanya menggunakan rasa. Ketika pada saat itu kita dihadapkan pada permasalahan moral dan etika, tetapi tidak mendukung data dan fakta, itu sebagai pimpinan itu adalah satu kesulitan yang besar, karena nanti tentu saja kita harus lebih panjang lagi jalannya. Terus sangat Ibu, betul sekali. Kemudian yang berikutnya, apakah Ibu mempunyai tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan permasalahan dilema etika? Apakah langsung bisa diselesaikan
atau memiliki sebuah jadwal penyelesaian? J. Begitu. Kalau untuk pertanyaan Bu Leli ini kita lihat dulu Bu Leli. Jadi kita lihat kasusnya. Jadi ada beberapa permasalahan baik itu yang berkaitan dengan dilema etika maupun rujukan moral itu yang bisa kita selesaikan pada saat itu. Oke? Jadi kita bisa melihat data fakta yang kita miliki. Kita sebagai pimpinan bisa menyelesaikan masalah itu pada saat itu. Bisa. Jadi itu namanya permasalahan yang langsung bisa kita atasi. Biasanya itu permasalahan yang bersifat ringan. Jadi saya misalkan sebagai pimpinan itu udah punya, oh ini harus seperti ini gitu. Tetapi ada juga permasalahan yang tidak bisa serta-merta kita putuskan. Nah, ketika itu permasalahan tidak bisa serta-merta kita putuskan pada saat itu, berarti saya sebagai pimpinan sangat memungkinkan Bu Leli untuk membuat jadwal penyelesaian masalah. Tergantung permasalahan itu tadi, kan ada permasalahan yang ringan, ada permasalahan yang sedang, dan bahkan ada permasalahan yang berat. Kita juga ingat Bu Leli, kadang-kala tadi moral etika itu juga melibatkan rasa, gitu. Jadi kalau untuk persoalan-persoalan yang berat itu kadang-kala dengan penjadwalan itu lebih efektif, karena nanti di samping tadi kita mengumpulkan data dan faktanya lebih valid, kita juga melihat ada perkembangan selanjutnya. Ketika ada perkembangan selanjutnya, misalnya kita terjadwal ini ada permasalahan yang sangat pelik, contoh dialami oleh rekan kita ya, misalkan sesama guru, dan itu tidak mungkin saya membuat keputusan yang langsung, oh ini harus dijadwalkan ini. Nah, nanti kadang-kala yang terjadi sambil berjalannya waktu, solusi itu bisa didapatkan oleh seorang pimpinan. Berarti ada kalanya langsung ketika kasus itu dinilai ringan, kemudian terjadwal ketika kasus tersebut dinilai sudah atau berat. Bagus sekali, bagus sekali. Pertanyaan berikutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah, yang membantu panjenengan untuk mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika maupun rujukan moral? Bu Leli, jadi seorang pimpinan itu memang diharuskan mempunyai istilahnya integritas untuk memutuskan. Jadi keputusan itu kan ada pada pimpinan, tetapi pimpinan tidak sendiri, Bu Leli. Pimpinan tidak sendiri. Jadi kalau menurut saya pribadi dan saya sebagai pimpinan begini, ketika kasus itu besar, sedang atau besar tadi, saya katakan tidak mungkin saya itu memutuskan sendiri. Jadi pasti ada dukungan, ada faktor yang membantu saya untuk mengambil keputusan. Siapa itu? Kalau di tempat kami di sekolah ini ada yang namanya tim manajemen, dan kita bisa mengambil tim manajemen level atas ya. Kalau di bawahnya kepala sekolah itu nanti ada KTU, PLT KTU kalau di sini ya, dan juga ada wakil gitu. Jadi kalau misalkan itu keputusan permasalahannya itu berat atau mungkin menengah, yang saya sendiri kalau memutuskan itu dirasa, kita kan juga punya rasa ya, tadi kok seperti ini, oh saya harus meminta pertimbangan, meminta masukan, istilahnya ya, masukan dari pihak yang saya percaya, karena agar apa keputusan yang diambil oleh seorang pimpinan itu menjadi keputusan yang itu benar. Selalu dengan kolaborasi untuk kasus-kasus yang dirasa berat atau sedang begitu ya. Jadi dari perbincangan kita pagi ini, Ibu, dari semua hal yang sudah disampaikan Ibu, apa pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman Ibu untuk mengambil keputusan seperti yang sudah diuraikan tadi? Jadi dari pengalaman kita untuk pengambilan keputusan, hal-hal yang dapat dipetik untuk
mengatasi dilema etika dan juga rujukan moral ini, yang pertama tadi Bu Leli, kita harus berdasarkan data yang valid. Yang kedua, kita juga mengumpulkan fakta yang juga benar. Yang ketiga, kita juga meminta, artinya tadi seperti yang Bu Leli sampaikan, berkolaborasi untuk pengambilan keputusan. Yang keempat, kita memutuskan dengan hal-hal yang sudah ada di atas itu dengan hati nurani yang bersih, tanpa istilahnya subjektivitas dari apa yang sedang dialami oleh orang yang sedang mengalami masalah itu. Ya, suatu perbincangan yang sangat bagus sekali, yang saya juga mendapatkan pencerahan tentang dilema etika dan rujukan moral dari Ibu. Terima kasih sekali sudah banyak memberikan masukan kepada kami sebagai calon guru penggerak angkatan 11 ya Ibu. Terima kasih pagi ini, sampai jumpa untuk pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Leli untuk perbincangan pagi hari ini. Semoga Bu Leli tetap semangat, lolos CGP-nya dengan baik. Yang pasti nanti ketika kita menjadi seorang pemimpin, Bu Leli harus mengingat bahwa dilema etika dan rujukan moral itu selalu pasti kita hadapi, dan kita harus sebagai seorang pemimpin punya istilahnya integritas, punya rasa empati, bisa berkolaborasi, dan yang pasti diingat bahwa Bu Leli tidak sendiri. Jadi tidak ada yang sulit, semuanya dalam segi permasalahan apapun pasti bisa diatasi. Itu nih Bu Leli, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.